Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita dari kelas TI 18D2. Di sini kita bakal mempresentasikan tugas kelompok kita di UAS semester 6 ini di mata kuliah arsitektur dan organisasi komputer. Di sini kita bakal mempresentasikan asal usul dan fungsional dan bagian-bagian prosesor. Dan langsung aja kita ke videonya. Dan sebelumnya kita mau perkenalan diri dulu dengan saya Irfan Maulana. Dengan saya Samsul Bahri. Dengan saya Pahtu Roman Yusuf. Iya. Di prosesor ini kita bakal ngejelasin apa sih itu prosesor, bagian-bagian prosesor dan fungsionalnya. Di sini saya bakal ngejelasin di awal. Prosesor adalah otak sentral dari komputer. Sebetulnya prosesor ini yang disebut adalah CPU atau Central Processing Unit. Artinya, unit pemproses utama dari perintah-perintah program yang harus dijalankan komputer. Dalam prosesor dikenal istilah frekuensi, yaitu kecepatan clock sebuah prosesor yang mengerjakan perintah program dalam 1 detik. Satuan frekuensi dinyatakan dalam Hertz atau Hz, contoh MHz atau GHz. Dan selanjutnya saya bakal menjelaskan bagian-bagian prosesor dan fungsinya. Satu, ada unit control. Unit control yaitu unit utama dari sebuah prosesor yang mengontrol program dan kinerja semua bagian prosesor. Yang kedua, register. Adalah sebuah memori kecil dengan kecepatan yang sangat tinggi yang digunakan untuk menyimpan data sementara yang sedang diproses. Yang ketiga, ALU. ALU adalah unit yang melakukan perhitungan aritmatika dasar dan operasi logika boolean. Jadi ALU dibagi menjadi 2 unit, yaitu unit aritmatika dan unit boolean. ALU juga berfungsi mengambil keputusan terhadap operasi logika yang diproses. Yang keempat, ada CPU interconnection atau yang terakhir, atau biasa disebut bus. Adalah sistem koneksi yang menghubungkan bagian-bagian dari CPU dan juga koneksi CPU keluar seperti RAM, perangkat input atau outputnya, dan ke slot ekspansi atau PCI. Selanjutnya, menghitung kecepatan prosesor. Misal sebuah prosesor Intel Pentium 4 dengan frekuensi clock 2 GHz mampu mengerjakan 2 miliar perintah dalam 1 detik. Jadi kecepatannya sangat-sangat cepat ya, bisa dibilang 2 GHz aja mampu ngerjain sampai 2 miliar perintah dalam 1 detik. Dalam menyebut sebuah prosesor biasanya juga termasuk frekuensi clocknya. Contohnya Intel Pentium 4 2.0 GHz. Sangat cepat sekali ya. Karena prosesor adalah otak dari komputer, maka semakin tinggi frekuensi clock sebuah prosesor, semakin cepat kinerja prosesor. Jadi prosesor itu emang otak dari komputer tersebut sih. Jadi makin tinggi frekuensinya, makin cepat dia bekerjanya. Dengan kata lain, prosesor semakin tinggi berarti semakin pintar dan cepat dalam menjalankan setiap program pada komputer. Nah, di sini bakal dilanjutin sama teman saya, Samsul. Dipersilahkan. Ambil lagi dong. Saya akan melanjutkan. Saya akan melanjutkan pembahasan dari rekan saya tadi. Di sini pabrik pembuat prosesor ya, Intel adalah yang paling
terkenal produknya antara lain 8088, 80286, 80384, 80486 Pentium 1 MMX, Pentium 2 Celeron, Pentium 3 Pentium 4 2 core sama core 2 core-nya ada Core 7 Xeon. AMD Advanced Micro Defense adalah prosesor alternatif selain Intel yang diminati pada gamer karena kecepatan akselerasi grafisnya. Produknya antara lain K5, K6, K7, Duron, Sempron, Alton XP. Apple produk antara lain Apple G2, Apple G3, dan yang paling terbaru adalah Apple M1, M1. Terus yang selanjutnya ada Motorola, produknya antara lain 68020, 68030, 68040. Dan terusnya ada di situ ada IBM, produknya antara lain Power 5, Power 6, Power 7, sama Power PC ya. Terus selanjutnya yang keenam terakhir itu DIS, Digital Equipment Conversion, produknya antara lain Alpha 2064, Alpha 21164, Alpha 21264. Nah, terus di sini prosesor multi-core. Core adalah inti sebuah prosesor. Prosesor pada awalnya hanya dikembangkan dengan satu inti. Jadi satu prosesor hanya mampu mengerjakan satu perintah dalam setiap clocknya. Saat ini muncul teknologi multi-core. Artinya dalam satu prosesor terdapat beberapa core atau inti. Contoh dual core berisi 2 inti, terus quad core berisi 4 inti, dan seterusnya. Nah, selanjutnya di sini ada teknologi hyper threading atau HT ya. HT atau hyper threading adalah suatu teknologi inovasi dari Intel, di mana suatu inti prosesor atau core mampu menduplikasi dirinya menjadi 2. Tetapi kecepatannya yang didapat tidak sama persis dengan intinya ya. Singkatnya HT itu adalah dual core, jadi jadian gitu modelnya. Kayak orang aja deh jadian ya. Oke, selanjutnya materi selanjutnya akan diteruskan sama rekan saya Fatur Rahman Yusuf. Berapa slide lagi sih? Ini dong. Terakhir bawah. Ini. Bawah. Oh, 10-11 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melanjutkan masalah prosesor tadi. Dengan adanya HT ini, prosesor dapat menjadi lebih ringan dalam memproses data jumlah banyak, multitasking, karena dengan hanya mempunyai 2 inti core, semua prosesor mampu menghasilkan 4 buah thread atau 4 core akan menghasilkan 8 thread.
Lanjut lagi. Kipas pendingin atau juga disebut cooler. Beberapa teknik pendingin bisa dipakai, namun yang paling banyak dipakai adalah pendingin dengan sistem kipas pendingin. Pada sistem ini prosesor ditempatkan ke sebuah logam, biasanya aluminium. Lalu pada logam tersebut ditempel sebuah kipas untuk membuang suhu panas. Ngapa sih lagi? Kita nggak bisa. Lanjut lagi dengan silikon pasta. Satu lagi yang paling penting, silikon pasta yang merupakan penyalur panas dari prosesor ke logam pendingin. Dengan menambahkan silikon pasta, maka suhu komputer dapat diturunkan sebagai beberapa derajat. Menutupnya gimana? Menutup. Udah loh. Udah penutupnya. Ini sampai habis kan? Iya, udah. Penutupnya gimana? Itu dua. Iya. Menutupnya gimana? Tarik nafas dalam-dalam. Oke, sekian dari kita untuk presentasi soal prosesor dan di dalamnya apa aja prosesor, pengertiannya dan fungsi fungsional di dalam prosesor tersebut. Untuk selebihnya kita mohon maaf barangkali ada yang kurang atau salahnya, mohon dikoreksi lebih lagi. Dan itu aja dari kita ya. Dari kita itu aja mungkin. Saya Iri dan teman-teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Panjang banget tuh sampai 3 menit. Orang minimal aja 5 menit.